Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bro Derek Sender Sorongan dari kelas C3 Manajemen. Nomor pokok mahasiswa 101200019. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ta'rifur rasul. Dari segi bahasa, rasul berasal dari kata rosala yang berarti mengutus. Sedangkan kata rasul adalah bentuk infinitif atau baca masdar dari kata rosala, yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata rasul artinya adalah seseorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci yang memahami definisi ar-rasul, yaitu yang pertama, hamilu risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Mengenal hal ini, Allah Ta'ala berfirman, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Dan yang kedua, qudwatu fita bikirisalah, menjadi contoh qudwah bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Namun ingat, tidak semua orang yang membawa risalah dan menjadi qudwah dapat disebut sebagai rasul, karena rasul-rasul diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sifat as-sifatul asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya, misalnya sifat sidik, jujur, amanah, terpercaya, tablik menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Sifat ini layak dimiliki setiap rasul yang mengembangkan atau membawa risalah dari Allah Ta'ala. Dan yang kedua, memiliki al-mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka yang menentangnya. Salah satunya adalah mukjizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan, dan jika mereka orang-orang musyrikin memiliki sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus." Quran Surat Al-Qamar ayat 1. Berita terbelahnya bulan ini kita diketahui pula dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah SAW. Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Saksikanlah." Hadis riwayat Bukhari. Juga dari sahabat Anas, beliau berkata, penduduk Mekah meminta kepada Nabi SAW suatu bukti. Akhirnya bulan terbelah di Mekah menjadi dua bagian. Lalu turun ayat, telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan, dan jika mereka orang-orang musyrikin memiliki suatu tanda mukjizat, mereka berpaling berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surat Al-Qamar 1-2. Hadis riwayat Tirmizi. Adanya al-bisyarat, berita gembira kedatangannya.
Kabar gembira kedatangannya seorang rasul ada kalanya telah diberikan oleh rasul-rasul sebelumnya. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad.' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Quran Surat As-Saff ayat 6. Dan yang kelima, adanya at-samarot, hasil dakwah yang dilakukannya. Di antaranya hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.